orientasi mahasiswa PPG guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Tadi mohon maaf saya lupa say hello untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di saluran YouTube ya. Selamat selamat bergabung bersama kami di Universitas PGRI Pontianak ya Bapak Ibu yang di YouTube. Mohon maaf tadi saya kelupaan. Oke Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat, semangat, semangat. Oke, karena di mute suaranya. Oke, untuk materi yang kedua, kita akan lanjutkan materinya adalah berkaitan dengan bimbingan teknis untuk kegiatan pembelajaran di PMM. Nah, Bapak Ibu ini boleh ditanyakan, ini kan Bapak Ibu udah mulai masuk ya, mulai masuk belajar mandiri di PMM. Nah, jadi silakan yang mungkin ada kendala atau ada permasalahan atau apapun yang ingin disampaikan, silakan nanti disampaikan kepada narasumber berikut ini. Kita akan sambut kehadiran dari narasumber yang kedua. Oke, beliau ini adalah Sekretaris Program Studi PPG Universitas PGRI Pontianak ya, yang selama ini Bapak Ibu sering japri-japri. Nah, inilah beliau sosoknya. Selama ini kan hanya lihat tulisannya saja ya Bapak Ibu, inilah sosoknya. Oke, sosoknya Bapak Hadirianto, Magister Pendidikan. Waktu sekitar 60 menit ya Bapak Ibu atau sekitar 1 jam untuk membahas tentang PMM. Kepada Bapak Sekretaris, Bapak Hadirianto, Magister Pendidikan, dipersilakan Bapak. Oke. Belum ngomong udah ada di Pagi. Pak Muhammad Soleh, sabar Bapak ya. Nanti untuk pertanyaan resennya kita baru biarkan dulu. baru muncul di monitor sudah di reset. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, tetap semangat buat Bapak Guru hebat yang pada kesempatan kali ini bisa bergabung, kemudian terpanggil untuk mengikuti PPG guru tertentu di Piloting 3 tahun 2020. Baik Bapak Ibu, banyak sekali hal terkait dengan Oke, Pak Hadi suaranya hilang. Siap Bapak Ibu, tunggu sebentar. Beliau sedang setting ya Bapak Ibu ya. Yang pasti suara Pak Hadi ini merdu kok Bapak Ibu ya. Tenang aja, bisa-bisa sampai tertidur nih Bapak Ibu. Kalau suara saya gimana Bapak Ibu? Saya udah teriak-teriak. Masih ada suara atau sama? Saya juga nggak ada suara. Oh, suara Ibu aman. Terima kasih Bu Noni. Baik, saya lanjutkan lagi, izin Bu Oke, MC. siap Bapak, silakan. Eh, Tidak berlama-lama Bapak Ibu, yang pastinya setelah Bapak Ibu lapor diri, salah ya, setelah Bapak Ibu konfirmasi kesediaan, kemudian melakukan konfirmasi diri dengan mengajukan berkas di dalam aplikasi SIM PKB. Selanjutnya Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan lapor diri di LPTK masing-masing, dan hari ini alhamdulillah kita sudah hampir tuntas
sejumlah 940 sekian orang yang sudah melapor diri di UPGRI Pontianak. Nah, dari data-data tersebut muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sering dijaprikan atau bahkan dituliskan di grup. Setelah kami lapor diri di LPTK, apa yang kami lakukan? Pasti biasanya kalau dapat WA-nya dari saya, silahkan akses PMM, gitu kan. Setelah ditunggu beberapa saat, Bapak Ibu langsung mengakses PMM-nya. Muncul lagi pertanyaan. Bapak, PMM tidak bisa diakses. Bapak, aplikasi di PMM tidak memunculkan tombol Serdik. Bagaimana mengaksesnya? Nah, bagaimana mengaksesnya itu sebenarnya semua tergantung data SIM PKB-nya Bapak Ibu. Semuanya tergantung di situ. Mengapa? Karena pada saat terjadi migrasi-migrasi data atau sinkronisasi data pada saat kita untuk dijadikan akun di PMM itu pasti menggunakan ID belajar. ID belajar. Ini poin pertamanya adalah ID belajar. Kemudian Bapak Ibu juga pada saat ajukan berkas di SIM PKB itu ada mengupdate data yang terbaru. Sehingga data lama tarikan dari SIM PKB itu yang seharusnya sudah bisa diakses melalui aplikasi PMM ini ada yang terkendala dan ada yang lancar-lancar saja. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Cara mengatasinya gampang Bapak Ibu, tinggal lapor ke pusat bantuan. Namun untuk lebih dalamnya lagi, mari izinkan saya untuk share screen panduan penggunaan dari PMM ini. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan ke alur yang saya jelaskan tadi adalah alur pelaksanaan sertifikasi pendidik ini. Jadi ketika kita masuk ke alur ini sudah jelas Bapak Ibu ketika ditanya, Pak, gimana sih dalaman PMM-nya? Secara pribadi kami bisa menjawab itu, namun secara hierarkis kami tidak bisa tidak bertanggung jawab terhadap bagaimana akses aplikasi PMM itu sendiri. Karena Bapak Ibu, kelihatan dari alur PPG bagi guru tertentu ini kelihatan pada saat guru yang terdaftar pada Dapodik aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 pada bidang sini yang pertama. Kemudian setelah melakukan lapor diri di dalam SIM PKB, Bapak Ibu diarahkan untuk lapor diri di LPTK. Ini garisnya putus-putus. Putus-putus itu tandanya bahwa kami adalah perantara saja, tempat mangkal data Bapak Ibu agar bagaimana pelaksanaan sertifikasi dan sertifikat pendidiknya dapat dikeluarkan secara legal. Nah, sisanya bisa langsung mengakses PMM. Nah, dari dua garis ini kelihatan pada saat Bapak Ibu melakukan lapor diri khusus untuk piloting 3 ini kan kita batasnya hingga dengan tanggal 27 September 2024. Tapi akses PMM itu sudah bisa diakses pada tanggal 23 September 2024. Makanya ada pertanyaan kemarin di Japri. Tanggal 23 ini memang kita sudah bisa akses PMM. Sudah Bapak Ibu. Apakah kami juga sudah bisa submit jurnal pembelajarannya? Bisa kalau sudah selesai. Itu mah nggak masalah gitu kan. Yang penting semua aktivitas di dalam PMM itu selesai. Nah, setelah aktivitas PMM itu selesai, nanti Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran UKP PPG. Apa tuh? Tempat ujian yang nanti akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Baik, saya lanjutkan untuk bagian ini. Jadi Bapak Ibu, untuk alur belajar peserta PPG piloting 3 ini sama dengan piloting 1 ataupun piloting 2. Dia ada beberapa modul, ada 3 modul, kemudian dari setiap modulnya itu ada beberapa topik. Jadi ada 1 sampai beberapa gitu, bahkan ada yang 7 topiknya mungkin, sehingga pada saat menyelesaikan modul-modul pembelajaran, 3 modul pembelajaran, nanti di dalam aplikasi
PMM-nya itu setelah kita mempelajari semua aktivitas modul pembelajaran di dalam sini, dari topik 1 sampai dengan topik kesekian selesai, kemudian kita memahami materinya, kemudian nanti di dalam aplikasi itu ada latihan pemahaman, kemudian ada cerita-cerita reflektif. Nah, setelah kegiatan pembelajaran itu selesai, Bapak Ibu bisa mengerjakan post-testnya. Nah, post-test ini Bapak Ibu jangan khawatir, aduh post-testnya rendah, aduh post-testnya ketinggian. Bukan begitu cara mengukurnya, tapi nanti pada saat post-test itu akan membantu Bapak Ibu pada saat nanti untuk menyusun jurnal pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Jadi semakin baik sebenarnya hasil post-testnya, maka cerita reflektif dari jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu akan semakin baik. Nanti UKP PPG kita inikan dulu ya, kita skip dulu. Karena setelah selesai jurnal pembelajaranku dari semua modul yang ada di PMM itu selesai, maka tombol UKP PPG itu akan menjadi biru dan Bapak Ibu bisa klik untuk mengikuti UKP PPG. Kalau ditanya bagaimana masuk ke fitur PMM, nah, mudah-mudahan dari yang ada di Zoom, kemudian yang ada di YouTube dari 547 itu sisa 1 yang belum masuk PMM, mudah-mudahan. Ya kan? Ini kan doa kami biar gak ribet lagi. Nah, kalau semuanya sudah bisa akses PMM, nanti tinggal kirim aja jempol di grup WA-nya ya, WA grup itunya. Jadi kalau sudah masuk PMM sudah bisa dikerjakan dari awal. Ya, nanti alurnya masuk ke PMM, masuk ke halaman utama, klik menu sertifikasi, konfirmasi datanya. Satu kali aja dia, satu kali di awal, kemudian pretest post-test dikerjakan, masuk ke laman modulnya, pelajari setiap unitnya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, itu pesan saya Bapak Ibu, jangan sampai ada modul yang dipelajari tadi itu dari tiap unit pembelajaran jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian step 6-nya adalah isi jurnal pembelajaran sesuai dengan panduan terdapat di PMM, dan jika jurnal pembelajaran tervalidasi, tunggu jadwal UKP PPG. Ini cara masuknya. Begini aja kita lewati ya Bapak Ibu ya, karena sudah masuk semuanya. Ini masuk ke PMM-nya. Untuk masuk ke PMM ini bisa dilalui melalui dua jenis masuk sebenarnya. Langsung dari akun Belajar ID bisa, kemudian dari akun Gmail juga bisa. Yang jadi masalah sekarang yang perlu ditanya adalah akun yang mana yang didaftarkan atau yang terdapat di dalam SIM PKB itu. Yang Bapak Ibu punya ID belajar yang 1 di dalam SIM PKB aman. Yang jadi masalah adalah nanti pasti banyak pertanyaan nih. Pak, akun saya 2. Saat honorer saya ngajar di SMP, pada saat ikut penempatan P3K saya di SD. Atau sebaliknya. 2 akun ID belajar saya aktif dan ketika di login di PMM-nya dua-duanya aktif. Oh. Masalah kan? Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Intinya begini yang perlu kita pegang. Satu adalah bidang studi apa yang kita miliki yang akan disertifikasi sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Jadi bukan penempatan tempat tugas kita bekerja, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bidang studi matematika, dulunya honorer di SMP, sekarang berdasarkan P3K saya ditaruh di SD. Ijazah saya matematika. Apakah saya disertifikasi guru SD? Bukan. Bapak Ibu disertifikasi bidang studi matematika sesuai dengan ijazah matematikanya atau sarjana pendidikan matematikanya. Jadi mau pilih yang mana? Pilih yang itu maksud saya. Jadi gunakanlah akun ID belajar yang sesuai dengan linearitas bidang studi Bapak Ibu. Nah, kalau tadi matematika di SMP, P3K-nya di SD, pakai yang SMP boleh, pakai yang SD boleh nggak?
Boleh selama itu ketika diakses bisa. Yang jadi masalah ada yang diakses nggak bisa. Nah, jadi silakan dipakai mana yang bisa, dan jika itu masih ragu, silakan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan BGP terdekat untuk apa namanya mengkonfirmasi ID belajar Bapak Ibu yang ada ganda tadi, ID belajar ganda ya. Nah, oke, setelah masuk set, selamat datang Bapak Ibu sudah diarahkan ke laman PMM-nya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, ketika memiliki 2 email akun ID belajar ganda, jadi bisa kita langsung check in secara mandiri bisa ke laman sertifikasi pendidik, atau kita langsung hubungi bantuan di PPG. Yaitu dengan alamat ini. Nanti tinggal Bapak Ibu klik saja. Ini bisa langsung diproses. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Saya pikir kalau untuk menunggu yang nomor 2 dan nomor 1, yang nomor 1 paling cepat kalau tidak ada kendala jaringan atau tidak ada kendala teknis. Tapi nomor 2 ini butuh waktu biasanya 1 kali sampai dengan 3 kali 24 jam baru bisa diproses. Nah, kalau yang punya teman dekat atau punya koneksi dekat dengan BGP di daerah Ibu Bapak Ibu masing-masing, silakan ke sana. Jadi bisa langsung diproses. Nah, konfirmasi emailnya itu dapat dilakukan pada tanggal 23 September pada saat Bapak Ibu mulai akses pertama kali PMM ya, setelah saat lapor diri itu dimulai. Nah, ini menu sertifikat pendidiknya Bu ya, begini dia bentuknya Bapak Ibu. Silakan apa yang harus dilakukan? Langsung saja pelajari modul pembelajarannya, post testnya, kerjakan jurnalnya, jangan ditunda-tunda. Oke, saya kerjain deh. Kerjakan dulu semua aktivitas di dalam modul 1, modul 2, modul 3 saya selesaikan dulu. Jurnal pembelajarannya nanti deh menyusul. Kalau bisa jangan. Selesaikan dulu modul 1, aktivitasnya diselesaikan, post testnya dikerjakan, jurnal pembelajarannya langsung diupload 1 per 1 boleh. Atau mau sekaligus boleh juga sih, cuman khawatirnya ketika ada kendala-kendala teknis, misalnya ada maintenance di PMM-nya atau di aplikasinya sedang ada error, ya terkendala lagi kita untuk mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu daleman untuk ketika kita sudah masuk PMM, maaf saya agak zoom gede gitu ya. Nah, jadi di aplikasi Bapak Ibu akan ditampilkan menu pertama, tampilannya adalah seperti ini. Selamat datang di peserta di apa namanya guru dalam jabatan. Dicek data nama di sana sama, misalnya Niwayan, NIP-nya sekian, satuan pendidikannya itu. Ini kan ada kalau sudah sesuai mah diklik sesuai saja, data saya sesuai. Kalau tidak sesuai, klik betul-betul tidak sesuai. Gitu kan? Mudah-mudahan sudah ada yang akses, sudah memperbaiki data ini sehingga nanti di UKPPPG-nya datanya udah benar semua. Kemudian yang ketiga, jika data tidak sesuai, bisa dilakukan adalah dengan mengajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Yang guru SD SMP silakan Dapodik di kabupaten, dinas kabupaten. Nah, kalau yang SMA silakan hubungi dinas apa nama operator Dapodik di dinas pendidikan provinsinya. Yang keempat, ya, ini kita sudah masuk ke bagian modul pembelajaran. Modul pembelajarannya mulai dari prinsip asesmen. Langsung tahap 5, pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 unit pembelajaran di prinsip pengajaran dan asesmen itu. Selesaikan masing-masing unitnya, kemudian di sosial emosional diselesaikan juga. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu dicek ada JP-JP-nya Bapak Ibu ya. Nah, disesuaikan saja JP dengan waktu, fleksibilitas waktu Bapak Ibu di sekolah. Jangan sampai nanti pada saat ngajar di kelas pun
akses PMM. Jangan, itu namanya melalaikan tugas. Kita profesional karena Bapak Ibu nanti dalam proses ini dilatih untuk bersikap profesional, kerjakan pekerjaan wajibnya, kerjakan kerja pokoknya sebagai guru silakan mengajar atau sebagai teknik di apapun itu tugas Bapak Ibu silakan dikerjakan terlebih dahulu kemudian untuk mengakses PMM-nya setelah aktivitas-aktivitas tersebut. Tapi bukan berarti akses PMM tidak penting. Penting karena harus selesai dan dengan selesai Bapak Ibu bisa menyelesaikan program pendidikan profesi guru ini. Yang keenam, nah saya berikan salah satu contoh saja Bapak Ibu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 7 ya aktivitas, mulai dari pengelolaan pembelajaran, merancang pembelajaran, bagaimana memfasilitasi kebutuhan, sampai dengan pengembangan modul ajar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagian latihan pemahaman ini bisa dikerjakan. Dikerjakan saja, diisi. Pertanyaannya adalah biasanya, Pak, kalau ada tugas yang dikerjakan, apakah diupload? Belum tentu. Tapi apakah harus dikerjakan? Haruslah, kan untuk penambahan dan pengayaan pengetahuan kita terkait dengan materi yang kita pelajari. Nah, kalau ada cerita reflektif silahkan ditulis saja di bagian sini. Jadi ada informasi yang sudah disampaikan pada kami. Di LPTK ini bikinnya begini, LPTK itu bikin begitu. Kita nggak usah ikutin ini dan itu, kita ikutin juknis saja Bapak Ibu. Juknis pembelajarannya sudah lengkap di dalam aplikasi PMM itu sendiri. Jadi ketika ada latihan dikerjakan, kemudian ketika ada minta tagihan dokumen misalnya, upload. Kalau tidak ada, jangan ditanya uploadnya di mana. Karena memang tidak ada. Begitu. Terus, ini contoh-contoh untuk latihan pemahamannya Bapak Ibu ya. Saya ambil satu di sini, saya gedein. Berikut ini contoh kegiatan tergolong dalam praktik pendidikan adalah misalnya ada 3 opsi. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Ibu Ani sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Ibu Ani sedang nonton acara TV komedi. Jadi kalau dilihat nanti ketika Bapak Ibu menjawab latihan itu sudah diberikan ketika sudah mengklik jawaban simpan nanti ada pembahasan. Nah, ketika Bapak Ibu memilih pilihan yang kedua maka itu adalah jawaban benar. Namun ketika Bapak Ibu memilih jawaban ketiga itu posisinya salah dan ketika itu sudah dijawab maka akan muncul mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengingat, sambil latihan, sambil mengingat sehingga pada saat nanti ada apa namanya tes ataupun soal yang terkait dengan hal yang sama bisa bantu untuk mengingat. Nah, ini ya Bapak Ibu ya yang cerita reflektifnya. Jadi diketik. Gini. Diketik ini maksudnya adalah minimal 50 karakter. Jadi semua karakter alfabet masuk, tanda baca masuk. Jadi sebelum membuat cerita reflektif, nanti pada Bapak Ibu juga sudah ada tema yang dibuat di dalam aplikasi itu, tinggal dibuat di dalam apa ini namanya kotak isian. Bahkan ini juga jadi masalah di peserta sebelum-sebelumnya. Boleh nggak di tulisan di dalam cerita reflektif ini kami buat dulu di Microsoft Word, kemudian kami pastekan di dalam? Ya boleh. Boleh saja Bapak Ibu, silakan. Mana yang enak, mana yang bisa membantu Bapak Ibu agar lebih ringan pekerjaannya dalam menyelesaikan program ini. Ya, kalau sudah ditulis, sudah. Jadi cerita reflektifnya jangan lupa disimpan. Untuk mengerjakan protes dan post-test, ya, untuk mengerjakan post-test di akhir unit pembelajaran, tampilannya begini. Jadi, post-test paket 1 sampai dengan paket N. Silakan dikerjakan saja, karena ini setiap modul nanti akan ada post-testnya. Jika menggunakan font, tampilannya akan seperti ini.
Jadi mulai post test, ketika soalnya muncul sudah dijawab, klik saja lanjutkan. Ketika sudah selesai, eh, akan menunjukkan poin hasil post test Bapak Ibu. Ini ya, saya lingkari. Kalau udah menganggap bahwa post testnya itu adalah hasil yang sangat memuaskan buat Bapak Ibu, silakan keluar saja. Klik tombol keluar. Namun rasanya poin 23 ini kok nanggung gitu ya dari poin 25-nya. Saya coba kerjakan kembali biar dapat nilai 25/25. Boleh. Berapa kali pun boleh. Karena di sini ada untuk mengerjakan ulang. Tapi nanti biar bukan poin tertinggi yang dihitung dari hasil post test ini, tapi poin terakhir dari yang Bapak Ibu kerjakan. Semakin tinggi nilai akhir dari post testnya, maka hasil pembelajaran yang Bapak Ibu peroleh pada saat melakukan pembelajaran PMM ini akan semakin baik. Nah, ini dia. Perhatikan bahwa hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Anda bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan. Di garis bawah ya Bapak Ibu ya. Sebagai catatan progres belajar Bapak Ibu untuk mempersiapkan uji kompetensi peserta didik profesi guru atau UKPPPG. Maka semakin sering Bapak Ibu berlatih mengerjakan soal-soal pre-test ataupun post-test, maka semakin Bapak Ibu bisa terbiasa dengan jenis-jenis soal yang akan keluar di UKPPPG. Nah, jadi di situ ya, serius betul-betul ngerjakannya. Jadi punya motivasi untuk memperoleh hasil sempurna di post-test tadi juga sangat bagus sekali, sehingga Bapak Ibu akan semakin sering berlatih. Itu. Ini kita lompati saja. Untuk post test sudah. Sekarang mengerjakan jurnal pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, jurnal pembelajaran. Jadi sesuaikan dengan modulnya. Misalnya menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Buka rinciannya, kemudian pilih. Ketika Bapak Ibu pilih jalur pembelajaran yang akan dikerjakan, misalnya sini ya. Pilih. Kemudian setelah dipilih, selanjutnya. Kemudian jurnal pembelajaran itu akan minta lengkapi dengan jurnal pembelajaran. Perhatikan di sini. Atau untuk lebih lengkap detail apa yang perlu kita lakukan, perhatikan di sini yang saya lingkarin ini. Nah, baca selengkapnya Bapak Ibu. Jangan sampai gagal literasi kita. Karena panduan juknis secara sistematis sudah dibuatkan di dalam aplikasi ini. Jadi di sini boleh dibaca. Kemudian lengkapi lembar jurnal pembelajarannya, perhatikan di sini. Nah, setelah ini kita perhatikan, kita lengkapi, baru mulai. Pokoknya baca saja petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran. Setelah selesai, langsung klik saja mulai. Rinciannya begini, ya. Nah, file PDF-nya nanti yang sudah disiapkan itu perhatikan maksimal 10 MB saja. Nah, ini ada masalah sedikit Bapak Ibu. 10 MB itu gede kalau untuk sejenis jurnal pembelajaran. Tapi ada yang jenis jurnal pembelajaran itu sampai lebih dari 10 MB. Apa itu? Jurnal pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu itu menggunakan desain grafis. Misalnya, Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, memuat gambar-gambar, istilah memuat bagan-bagan. Kemudian selain menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu juga menggunakan aplikasi online, Canva, kan biar keren jurnal pembelajarannya itu. Tapi kalau kondisi itu terjadi, maka itu tidak disarankan Bapak Ibu. Jadi jurnal pembelajarannya ini bukan kerennya, tapi kontennya, isi dari jurnal pembelajaran itu. Maka kami di LPTK UPGRI Pontianak
tidak menyarankan kepada seluruh peserta piloting 2 dan piloting 3 itu membuat jurnal pembelajarannya menggunakan aplikasi online seperti Canva. Ingat ya, seperti Canva dilarang. Nah, jadi bagus pakai apa, Pak? Bagus pakai Microsoft Word saja. Sederhana, simple, dan terbaca. Jadi kalau di Canva itu ada kasus sudah upload jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi itu, tapi jurnal pembelajaran di-uploadnya itu tidak terbaca sehingga tidak bisa dilakukan validasi. Boleh ngulang lagi nggak? Nggak tahu itu Bapak Ibu. Di sana hanya kebijakan dari panitia pusat. Kalau boleh upload ulang, syukur. Kalau nggak bisa upload ulang, ikut UKPPPG gelombang selanjutnya. Karena gara-gara jurnal pembelajaran di PMM-nya tidak tervalidasi. Nah, mau nunggu waktu lagi berbulan-bulan. Jangan. Makanya ikuti saja petunjuk yang kami sampaikan. Setelah jumlahnya diisi, jangan lupa ada tombol-tombol checklist ini, tombol-tombol centang ini di checklist. Setelah itu simpan dan selanjutnya tombol kumpulkan akan menjadi biru. Ketika sudah biru, dokumen Bapak Ibu sudah diupload dengan baik, kumpulkan. Oke, gitu ya. Nah, ini kira-kira begini setelah dikumpulkan upload pembelajaran begini. Misalnya di modul pembelajaran, cek ini Bapak Ibu ya, cek ini. Ketika modul pembelajaran itu sudah selesai, maka misalnya ada prinsip pengajaran dan asesmennya selesai. Ada tulisan selesai ini yang di kotak merah. Sosial emosional selesai ada 3 unit. Kemudian pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus juga selesai ada 2 unit. Maka ketika sudah selesainya ini akan hijau ketika jurnal pembelajaran Bapak Ibu, perhatikan yang sebelah sini. Ya, jurnal pembelajaran Bapak Ibu sudah lolos validasi. Nah, kalau nggak lolos gimana? Ada waktu unggah kembali. Ada waktu unggah kembali. Mungkin tadi tuh nekat karena biar keren, unggah yang Canva. Biar bagus itu kan PDF-nya. Iya, saya ingatkan kembali lagi. Jadi dokumen jurnal pembelajaran itu bentuk nanti dibuat dalam bentuk PDF. Ini setelah itu diunggah dalam bentuk PDF, akan dicek validasinya oleh panitia, kemudian unggah kembali jurnal pembelajaran jika tidak tervalidasi. Di sini kalau sudah dilakukan validasi akan muncul tulisan selesai. Selesai. Tombol UKPPPG, daftar UKPPG yang paling bawah ini akan biru. Nah, kalau udah biru boleh daftar UKPPPG. Nanti materi 3 akan menjelaskan bagaimana cara daftar PPG, UKPPPG. Beberapa waktu ini yang angkatan 2 nanya, Pak boleh ikut tryout? Boleh, tapi daftar dulu deh. Setelah daftar baru ikut tryout. Jadi udah daftar, data valid, lengkap, enak. Silakan ikuti tryoutnya. Oke, selanjutnya sertifikasi pendidik dianggap selesai. Ini ya Bapak Ibu ya, di dalam aktivitas PMM ini akan dianggap selesai jika peserta mengerjakan jurnal pembelajarannya sesuai petunjuk. Kemudian yang kedua, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Boleh lebih? Boleh. Kurang? Jangan. Itu. Lebih boleh, kurang jangan. Ini enggak ada yang bikin 150 ya. Ya kurang. Kurang berarti nggak valid nanti. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Pada poin 3 ini kami sarankan Bapak Ibu boleh melakukan cek similarity. Bukan cek plagiasi ya Bapak Ibu ya, cek similarity saja. Boleh pakai yang free di online itu banyak. Ada Turnitin, ada Authenticate, ada apalah yang biasa atau familiar dengan Bapak Ibu. Kemudian salinglah bekerja sama. Misalnya bukan kerjasamanya bikinkan atau buatkan. Nanti malah plek ketiplek sama gitu. Copy paste. Maksud saya kerja saling bantu itu misalnya pada saat melakukan cek
similarity-nya, bisa minta bantu teman yang sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan yang teman-teman yang sudah bisa, Bapak Ibu, mohon saling bekerja sama agar di angkatan ini, di piloting 3 ini bisa ya saling 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 memudahkan teman-teman teman-teman koleganya biar bisa selesai di angkatan yang sama. Nah, Pak, gimana kalau jurnal pembelajaran itu tidak valid? Nah, di panitia nanti akan membuka kembali sistem di sistem PMM-nya itu jika ada saran perbaikan atau dokumen dikembalikan untuk mengupload dokumen terbaru, maka muncul notifikasi seperti ini. Jadi disarankan di situ untuk cepat dilakukan perbaikan. Jangan ditunda-tunda, cepat dikerjakan biar bisa ikut UKP PPG. Jadi kalau ada notifikasi itu baca terlebih dahulu saran perbaikan sehingga jurnal yang diunggah kembali sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan di dalam PMM ya Bapak Ibu ya. Untuk menghindari kegagalan validasi, ini sering nih. Bahkan validasi hari ini yang seharusnya bisa selesai dalam 3 kali 24 jam, itu sudah 10 hari belum tervalidasi. Mungkin ini gara-garanya. Kegagalan untuk menghindari kegagalan validasi ini adalah pada saat kita mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan Microsoft Word. Microsoft Word, Google Docs, atau Word Processor yang nantinya dikonversi menjadi file PDF. Nah, kan ada yang saya sebutkan tadi itu, PowerPoint nggak ada, Canva nggak ada, yang lain-lain juga nggak ada. Pokoknya pakai saja 3 ini. Mau yang online pakai Google Docs atau Word Processor. Kalau yang sudah biasa kita pakai di dalam komputer kita ada Microsoft Word. Selain format itu oleh sistem. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di PMM. Nah, apakah saya bisa sertifikasi PMM pendidik? Bisa jawabannya. Selama Bapak Ibu dimasukkan dalam piloting oleh kementerian. Itu dibuktikan dengan data Bapak Ibu masuk ke SIM PKB dan ada notifikasi bahwa Bapak Ibu masuk dalam piloting itu dan ditempatkan di LPTK yang ditentukan oleh kementerian. Nah, kan di tempat kita kemarin ada yang kesasar itu Bapak Ibu. Dia di piloting yang sama melihat info LPTK di tempat di apa namanya website PPG Kemendikbud, main klik saja, masuklah ke kampus kita gitu kan. Tapi dia mau tidak bisa memberi keluh kesah. Kami tidak bisa lapor diri, nomor UKG kami tidak bisa diakses. Ya iya, data akses dari LPTK kami itu diperoleh dari SIM PKB. Jadi berdasarkan tempat penempatan notifikasi Bapak Ibu di SIM PKB. Apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa mendaftar UKP PPG? Benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan modul, post test, dan jurnal pembelajaran untuk dapat mendaftar UKP PPG. Apakah hasil post test saya mempengaruhi nilai UKP PPG saya? Tidak. Tetapi proses pengerjaan post test itu paling tidak dia dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami bagaimana pola-pola dari bentuk soal di UKP PPG sehingga tidak mempengaruhi nilai UKP PPG Bapak Ibu. Mau post testnya 25 kah, 100 kah gitu kan? Nilainya tidak akan mempengaruhi nilai UKP PPG Bapak Ibu. Jadi nilai UKP PPG itu murni pada saat Bapak Ibu melakukan tes UKP PPG, yaitu tes UP dan tes UKIN. Apakah pendaftaran UKP PPG dilakukan di PMM? Iya.
Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai pembelajaran di aplikasi PMM itu nanti akan memunculkan jika sudah selesai semuanya, tombol daftar UKPPPG akan hidup atau bisa dibuka. Yang kelima, apakah ada batas waktu mengerjakan modul post-test dan jurnal pembelajaran? Tidak, Bapak Ibu. Khusus untuk piloting 2024 ini, Bapak Ibu perlu mengikuti lini masa saja yang telah ditentukan. Berarti kita mulai dari tanggal 23 kemarin ya, 23 September. Hitung-hitung panjang-panjang, kira-kira 29 hari maksimal Bapak Ibu itu harusnya sudah selesai semua. Sudah selesai semua mengerjakan modul-modul berikut post-test dan jurnal pembelajaran di PMM. 29 hari. Berarti kalau 23 September, 7 hari, itu 30 hari dikurang, berarti sekitar tanggal 21 atau tanggal 22 Oktober, Bapak Ibu sudah bisa ikut UKPPPG. Iya, 28 atau 29 hari. Di tanggal 20-an Oktober itu Bapak Ibu sudah selesai harusnya. Tanggal 30 Oktober sudah bisa menyelesaikan tes UKPPPG. Tanggal 1 November dah pengumuman. Tanggal 1 Desember sudah ditetapkan. Tanggal 1 Januari sudah menerima serdik. Kalilah ya, amin. Allahumma amin. Kemudian yang kalau nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya, kalau nggak masalah, jadi diusahakan 20 apa namanya di 1 Januari kalau nggak tanggal merah sudah pegang serdik semua, amin gitu ya doanya. Nomor 6, di mana saya bisa mengetahui apakah saya terpilih untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu piloting? Pastinya di akun SIM PKB. Nah, ini yang data kesesuaian yang jarang. Nah, ini yang pusat bantuan Bapak Ibu. Yang pusat bantuan yang ada saya posting di grup kemarin, di grup PAG kita. Pusat bantuan informasi ini. Jadi silahkan diakses saja ini laman ini ya Bapak Ibu ya. Kalau pusat informasi sertifikat pendidik kemudian di PPG Kemendikbud page hubungi kami. Jadi nanti mudah-mudahan materinya bisa di-share oleh panitia di ini di WA group ya Bapak Ibu ya. Oke, nah itu untuk materi saya kira-kira di sini dulu Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan kita bisa diskusikan terkait dengan hal-hal bagaimana eh, tips kiat melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran di PMM. Oke, sebelum saya kembalikan lagi ke MC, nanti pada saat setelah orientasi ini kita mulai Senin, kami sudah penuh dengan aktivitas-aktivitas padat di KPPG-an, Bapak Ibu. Mohon dengan sangat perhatikan informasi yang kami sampaikan di WAG. Karena saya pantau dari kemarin, saya belum pernah menyampaikan bahwa tidak boleh membuat grup berdasarkan bidang studi, ya kan? Tapi saya biarkan dulu. Tapi nanti Bapak Ibu, di grup kita itu akan di-share sesuai dengan bidang studinya. Grup khusus bidang studinya. Di dalamnya nanti akan ada empat admin IT pendamping, 1 koordinator bidang studi, dan dosen bidang studi. Nah, jadi grup yang sekarang sudah Bapak Ibu buat itu boleh tetap ada untuk diskusi bolehlah. Cuman ada grup wajib bidang studinya nanti akan di-share di grup dan itu nanti akan kami konfirmasi berquest Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan yang bisa masuk kayak lapor diri. Karena kita kecolongan kemarin itu ada yang jualan jurnal pembelajaran sama jual sertifikat itu. Jadi hati-hati ketika ada informasi-informasi yang menurut Bapak Ibu itu suspicious gitu ya. Tolong dikonfirmasi ke admin di grup untuk kami tindak lanjuti. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke MC. Kalau ada pertanyaan silakan di raise hand saja, Bu. Oke,
terima kasih Pak Hadi atas materi yang sudah disampaikan ya berkaitan dengan PMM. Nah, Bapak Ibu, waktu kita ada 15 menit saja ini ya kalau untuk PMM nih karena ya satu materi 1 jam. Jadi ada 15 menit waktu untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan. Nah, mungkin kita lihat dulu dari yang raise hand ya Pak Hadi ya. Ini ada Pak Francisco. Nah, nanti kita akan pilih juga yang dari chat, ada juga yang mungkin bertanya dari YouTube. Silakan Pak Francisco. Kita boleh di unmute Pak Francisco. Iya, selamat siang Pak. Yang ingin saya ceritakan sekaligus saya tanyakan, punya saya itu terdapat 2 akun PMM, satunya yang idenya SMA dan SMP. Kedua akun tersebut saling terhubung di sertifikasi di PMM di kedua akun tersebut semuanya muncul. Nah, di SIM PKB saya waktu lapor diri yang muncul yang SMA. Tapi yang selama ini saya pakai, akun yang selama yang saya pakai itu yang SMP, kebetulan saya juga guru PJOK di SMP. Yang ingin saya tanyakan, akun yang mana yang saya pakai seharusnya? Apakah boleh yang pakai yang selama ini yang saya pakai SMP atau harus sesuai dengan di SIM PKB? Dan mengingat kedua akun itu semua muncul menu sertifikasi dan saling terhubung akunnya. Passwordnya pun ketika direset yang SMP ikut reset juga yang SMA, SMA direset ikut juga yang SMP. Jadi berkaitan semua akunnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sisko. Jadi ada 2 akun nih Pak Hadi. Jadi harus pilih yang mana Pak? Atau gimana? Silakan Pak Hadi. Baik. Tadi sudah kami sampaikan Pak ya. Bentar, saya kembali dulu. Baik, Pak Francisco. Ya, Salah, ding. Saya nggak nampilin slide share ya. Maaf, sebentar. Oke. Untuk yang memiliki 2 akun atau dengan istilah di sini adalah akun ganda, maka Bapak Ibu bisa bisa cek secara mandiri. Nah, kalau dicek itu aktif, bisa dipakai Bapak Ibu, bisa dipakai. Nah, kasusnya Pak Francisco ini adalah 2 akun satu ini Pak ya, satu badan Pak ya, iya, satu badan dia. Jadi ketika di reset satu, resetnya sama, iya, yang satunya juga sama. Maka kalau Bapak login di SMA juga ngerjakan yang di SMP Pak ya. iya. Ngerjain di Kalau SMP buka sama yang di juga di SMP SMA. juga ngerjakan yang di SMA. Maka Iya, betul yang Bapak pegang tadi bahwa yang selama ini saya sering pakai adalah yang SMP. Kebetulan Bapak juga guru SMP. Maka saran dari kami itu Bapak bisa pakai yang SMP saja. Tapi iya, nanti untuk aktivitas selanjutnya tetap gunakan itu saja Pak ya. iya Pak. Oke, kalau untuk resetnya Bapak bisa langsung ke BGP di wilayah Bapak untuk bisa hapuskan satu akunnya Pak. Iya, Hapuskan satu akun yang tidak Bapak pakai itu yang SMA tadi itu bisa. iya Pak. Begitu. Jadi silahkan diakses gunakan. Olehnya sering sudah lapor tapi tetap nggak terhapus itu Pak. Minta orang dalam. Iya, Oke, demikian Pak Francisco. iya Pak. Terima kasih. Pon. Oke, terima kasih Pak Francisco. Selanjutnya
Kita satu lagi yang resen, Pak siapa nih? Pak Suryono. Oke, silakan Pak Suryono. Mikrofonnya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Suryono dari ujung utara Kalimantan. Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan, Pak. Oh iya, Ya, salam kenal, selamat Pak. datang Terima saudaraku. kasih sebelumnya, Pak. Ini atas materinya tadi itu sangat sangat membantu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin itu di grup yang hari ini ditanyakan, lusa dan selanjutnya ditanyakan lagi. Ya, jadi yang ini saya, Pak, yang pertama ini untuk panduannya nanti kalau boleh itu Pak dibagikan di grup untuk panduan kami mengisi di PMM nanti, karena itu saya lihat tadi itu sangat membantu langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, Pak. Yang kedua, Pak, ini saya tanyakan ini untuk penguploadan atau tugas-tugas yang ada nanti dikerjakan itu apakah sesuai dengan jadwal yang sebelumnya pernah dibagikan ataukah bisa lebih cepat dari itu ketika itu sudah selesai? Oke. Ya, selanjutnya itu Pak ini teman-teman kemarin itu sempat banyak juga mempertanyakan ketika kita mengakses PMM itu, apalagi kita ini kan kadang ada yang mengajar pagi, ada yang mengajar siang. Jadi teman-teman ini dilema, katanya ini kita dimonem dari pusat ini ketika mengakses di pagi hari. Padahal di pagi hari itu misalkan yang bisa ada shift siangnya mengajar, ya otomatis pagi untuk waktunya mengakses, Pak. Oke. Ya, itu aja untuk sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini polemik kemarin, Pak. Ya betul di Iya. grup kita ya. Eh, Oke, saya jawab dulu lah yang pertanyaan pertanyaan kedua ya. Yang panduan nanti akan kami secepatnya share, Pak, karena itu sebenarnya bentuknya aplikasi, Pak, di kami, Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kami convert dalam bentuk PDF. Siap, Yang Pak. Siap. kedua, upload tugas apakah sesuai waktu atau boleh lebih cepat? Nah, jadi ini sama dengan jawaban saya untuk pertanyaan Bapak yang ketiga, yaitu penyelenggaraan kegiatan aktivitas pembelajaran mandiri di dalam PMM ini sebenarnya dibuat fleksibel. Di situ Oke. kita hanya dibatasi waktu maksimal 29 hari. Maksimal 29 hari. Artinya, Bapak bisa lebih memaksimalkan lagi waktu itu. Berarti bisa lebih Siap. cepat dong, Pak? Siap. Bisa. Selama Hmm. bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Nah, hal itu akan berkaitan Baik. dengan upload Siap. tugas. Kalau ada tugas diupload. Seingat saya tugas nggak ada diupload, Pak. Yang ada itu jurnal pembelajaran yang diupload ya. Jadi jangan khawatir atau nanti Jurnal pembelajarannya. Ya. jurnal pembelajaran saja yang diupload. Jadi tidak ada tugas wajib yang diupload. Mungkin kalau tugas-tugas latihan yang harus Bapak Ibu buat, mau dibuat filenya Hmm. boleh, disimpan di komputer, mau disimpan di Google Drive, silahkan. Kalau buatlah latihan. Tapi kalau jurnal pembelajaran, wajib dibuat dan wajib di-upload. Waktunya gimana? Waktunya bebas, sebebas-bebasnya. Mau tadi di saat jam istirahat mengajar atau jam tugas tadi yang saya maksudkan pada saat memanfaatkan waktu kosong di sekolah, boleh. Atau nanti setelah kegiatan KBM di sekolah, waktu kita itu kan 7 atau 8 jam gitu Pak, yang full day Pak ya. 7 atau 8 Ya. jam ya. 7 atau 8 jam full day. Mungkin setelah kegiatan di sekolah, saya baru masuk PMM. Boleh. Kalau saya yang sekolah pagi, salah. Saya yang masuk sekolah siang, saya bisa akses PMM di pagi hari. Boleh. Maka di PMM itu sebenarnya waktunya sangat sangat fleksibel sekali. Jadi boleh, boleh, Pak. Enggak ada, tidak memberatkan.
Bahkan mau diselesaikan nanti ialah 2 bulan ke depan. Nggak apa-apa, Pak. Paling ikut ujian UKPPPG-nya aja yang retaker kan? Iya, Gitu. iya. Iya. Jadi jangan Iya, Pak. khawatir Bapak Ibu. Nanti setelah setelah orientasi ini tiba-tiba nanti ini tanggal 28. Tanggal 10 Oktober udah ada lapor. Pak, saya sudah upload jurnal pembelajaran. Itu berita bukan berita luar biasa, tapi itu berita normal bagi kami karena mereka bisa menyelesaikan pembelajaran PMM-nya lebih lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Makanya panduan kita itu namanya lini masa, Pak ya. Bapak Ibu ya, lini masa. Jadi silakan itu tetap jadi pedoman kita untuk patokan ukuran kita untuk menyelesaikan kegiatan aktivitas pendidik namanya PPG guru tertentu di piloting 3 ini atau di tahap 3 ini. Begitu kira-kira, Pak. Jadi ini Pak, satu lagi terkait dengan tadi itu modul pembelajaran yang sudah selesai semua. Mm-mm. Jadi yang lebih cepat menyelesaikan, apakah nanti terjadwal sama-sama dengan yang di belakangan untuk ujiannya atau menunggu di jadwal semuanya untuk Oh bersamaan iya iya ujiannya, Pak? iya. Apakah untuk itu untuk penyelesaian yang lebih cepat tadi jadwal pelaksanaan UKPPPG-nya bisa lebih cepat? Enggak. Jadi waktu UKPPPG-nya itu sudah ditentukan oleh pusat Pak, oleh BP3 pusat Pak. Oh, Jadi siap-siap. seperti di bulan ini kan batas pendaftarannya ditutup sampai dengan tanggal 8 Oktober ini. Nah, Hmm. nanti mulai mulai ujiannya sama-sama. Walaupun lebih cepat di PMM-nya ujiannya tetap bareng-bareng, Pak. Bareng-barengan. Kecuali teman-teman yang tertinggal gitu. Yang tertinggal tadi gara-gara misalnya Hmm. HPL-nya pas mau UKPPG jadi dia tidak memilih untuk mendaftar UKPPG jadi dia bisa bukit ikut di gelombang yang selanjutnya. Kalau ini kan gelombang ketiga nih di bulan Oktober ini. Mungkin bisa gelombang yang ketiga atau gelombang yang keempat atau gelombang pertama lagi di tahun 2025. Begitu Pak ya? Oh, siap, Pak. Terima kasih banyak infonya, Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Suryono. Oke Pak Enggak. Adi, kita beralih ke chat Sama. ya Pak ya. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan nih Pak Adi. Apakah tugas-tugas yang ada pada setiap topik dikumpulkan dan dikumpulkannya kemana atau dikirim kemana, dan apakah boleh pengumpulan tugas akhir setiap modul apakah pengumpulan tugas akhir setiap modul harus diberi jarak apabila tugas akhir setiap modul diselesaikan dengan cepat atau dikumpulkan dalam waktu yang berdekatan, boleh atau tidak Pak? Silakan Pak Adi. Boleh aja. Boleh. Tapi tugas yang mana ini? Nah, gitu. Tugas yang mana? Kalau tugasnya itu adalah jurnal pembelajaran, boleh dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di PMM. Tapi kalau tugas latihan di dalam setiap modulnya untuk aktivitas pembelajarannya di LPTK kita tidak, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengumpulan tugas itu. Jadi Bapak Ibu hanya membuat dokumen-dokumen itu sebagai bahan-bahan kajian, bahan-bahan pembelajaran Bapak Ibu untuk terus mengikuti PMM ini. Itu aja mungkin jawaban dari kami. Kemudian kalau waktunya bisa nggak berbarengan? Bisa nggak hanya jeda 1 jam atau 2 jam? Bisa-bisa saja, nggak masalah. Selama itu sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lalui di PMM. Oke, terima kasih Pak Hadi. Semoga Pak Prabowo mendengarkan ya Pak ya. Kemudian kita beralih ke chat yang di YouTube nih Pak Hadi. Izin bertanya Pak, saya mau menanyakan untuk jadwal mengerjakan post-test dan membuka modul itu kan dari tanggal 23 September sampai 4 Oktober. Kenapa saat ini tidak bisa dibuka dan dikerjakan Pak? Tidak bisa dibuka dari PMM. Ini pertanyaan dari Pak Gagas Walburga. ulangi Bu. Saya mau menanyakan untuk jadwal mengerjakan post-test dan membuka modul itu kan dari tanggal 23 September sampai 4 Oktober. Kenapa saat ini tidak bisa dibuka dan dikerjakan? Itu pertanyaannya Pak. PMM-nya. Ya, Pak Gagas ya, PMM. Oh, PMM-nya atau post-testnya? Post-testnya, mengerjakan Post-testnya. post-test. Nah, baik Pak Gagas ya. Ya, Pak Gagas. Pak Gagas yang di YouTube, teman-teman di YouTube.
cash. Nah, ini baru cash ini. Saya bilang cash karena sudah dilakukan. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya, maka pada saat orientasi itu dilakukan setelah PMM itu sudah dilaksanakan. Positifnya adalah ketika mahasiswa sudah menemui case seperti yang dialami oleh Pak Gagas. Jadi perhatikan runtutan aktivitas kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Saya coba share screen sedikit. Oke. Mana jam saya nih Pak? Eh, oh ini. Cek toh. Nah ini loh. Ini ya Pak Sadi ya. Oke. Jadi saya tunjukin di sini saja Bapak Ibu. Jadi misalnya di modul prinsip pengajaran dan asesmen ada topik-topiknya. Nah, setiap topik yang ada di dalam modul ini harus selesai dikerjakan atau dilewati. Dilewati itu dipelajari, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah mempelajari ini, ada latihan, ada aktivitas apa itu, cerita reflektifnya sudah dikerjakan, maka di bagian topik ini akan di checklist hijau. Checklist, checklist, checklist. Kalau sudah hijau checklist semua, otomatis paket untuk paket post testnya itu juga bisa dibuka. Baru bisa dibuka. Nah, juga ngerjakan paket post testnya itu secara berurutan. Paket 1, paket 2, dan paket N misalnya. Kerjakan saja. Nah, kalau ini case-case-nya adalah post test tidak terbuka atau tidak bisa dikerjakan. Saran kami, cek kembali Bapak, Pak Gagas, dan kawan-kawan di bagian aktivitas pembelajarannya. Apakah masih masih ada yang checklist abu-abu atau sudah checklist hijau semua? Nah, kalau ada checklist hijau semuanya itu sudah terchecklist aktivitas pembelajarannya, tapi paket post testnya tidak terbuka, tolong dijaprikan ke saya, Pak ya. Nanti akan kami sampaikan ke tim pusat untuk PMM-nya. Nah, begitu. Jadi kalau untuk pemecahan sementaranya, cek aja di sininya, di bagian aktivitas ini. Kalau sudah checklist hijau semua, paket post testnya bisa dibuka. Demikian Pak Gagas. Oke, baik. Semoga Pak Gagas menyimak ya Bapak ya, walaupun dari YouTube. Nah, Bapak Ibu mohon maaf nih, sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Baik, ada yang angkat tangan, yang resen, ada yang di chat maupun yang via chat di YouTube nih. Tapi tidak semuanya bisa kami tampung ya Bapak Ibu berkaitan dengan masalah waktu. Tapi satu lagi Pak Hadi mungkin ya. Ya, benar. Ya. Pak Hadi ada satu lagi mungkin. Yang dari chat WA ada? Chat WA chat itu. Udah tadi dari Udah. Pak itu. Mungkin ini Pak izin bertanya. Tadi waktu materi Bapak menyampaikan cerita refleksi minimal 300 kata. Sementara di PMM kalau tidak salah saya 50 kata Pak nulisnya atau buatnya. Jika saya ingin mengulang mengisi cerita refleksi apakah masih boleh Pak atau masih bisa? Masih bisa diulang tidak Pak untuk Bentar. buatan refleksinya? Pertanyaannya seperti itu Pak Hadi. Iya. Izin share grup lagi Bu ya. Duh. Bukan, oke. Bukan 50 karakter. Kalau cerita refleksinya itu minimal 50 karakter. Ini yang cerita refleksi, Bapak Ibu. Yang 300 kata bukan cerita refleksi. Ini ya, jurnal pembelajarannya.
Mana tadi? Ya, jurnal pembelajaran yang 300 kata. Bagian jurnal pembelajaran yang 300 kata. Itu kata, bukan karakter. Nah, kalau 50 karakter ini mungkin yang di bagian cerita refleksi di sini boleh minimal 50 kata mungkin maksudnya di sini ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau 5 kan minimal ini. Ini minimal. Boleh ditambah. Kurang jangan. Ya. Jadi boleh lebih dari 50 karakter atau 50 kata lah di sini mungkin ya Bapak Ibu ya 50 kata lah mungkin karena jika kurang dari 50 kata ini kan paragrafnya nggak enak juga kalau Iya, dibaca. terlalu sedikit ya Pak ya. Iya. Oke, jadi Jadi paling boleh. sedikit ya Bu, Bapak ya. Jadi yang jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu ya, jurnal pembelajaran minimal 300 kata. Oke. Oke. Kalau jurnal refleksi, nah itu oke, kita di sini 50 karakter saja. Oke, untuk Ibu siapa tadi? Oke, Ibu Eka Wahyuni, Pak. Nah, begitu Ibu Eka. Oke, baik, terima kasih Pak Hadirianto atas materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan PMM ya. Semoga apa yang sudah Bapak Hadi sampaikan tadi, Bapak Ibu ya, bisa menjadi pencerahan nih untuk Bapak Ibu mungkin yang masih kebingungan dalam pengerjaan PMM-nya. Kalau mungkin masih ada yang masih ingin ditanyakan mungkin karena keterbatasan waktu kita boleh japri langsung ke Pak Hadi nanti. Oke. Nah, Bersedia ya demikianlah Pak Hadi itu ya. solusi Bu Rini benar. Kalau masih nggak dapat ya mau tidak mau kan biasanya japri padahal nggak dikasih izin juga Bapak Ibu suka japri. Oke, jadi demikian Bapak Ibu, Ya. mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan sedikit pencerahan. Kami undur diri, nanti kapan-kapan kita bisa komunikasi lagi via Zoom. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Hadi. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut satu materi terakhir ya. Ini juga akan disampaikan oleh narasumber atau pemateri yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah kerennya ya dari dua pemateri sebelumnya. Berkaitan dengan UKPPG ya Pak Asyadi ya. Materinya yang materi ketiga atau materi terakhir ini adalah tentang UKPPG ya. Nah, ini penting ini menentukan apakah Bapak Ibu nanti bisa lolos, bisa dapatkan sertifikat atau tidak ya. Ini juga berperan penting. Oke, saya persilakan kepada narasumber yang ketiga Bapak Dr. S.